Pernah dianggap sampah oleh keluarga Lou, dia kehilangan kekuatannya sekaligus posisinya sebagai pewarisah yang akhirnya berujung pada pengusirannya dari keluarga. Maka tak heran, semua orang terperangah saat sang protagonis muncul di kontes keluarga Lou. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa pecundang yang sejak lahir dicap lemah itu tiba-tiba mendominasi setiap ujian dalam turnamen tersebut. Dan seolah itu belum cukup, dia bahkan mengalahkan anak ajaib keluarga dan akhirnya merebut kembali posisinya sebagai pewaris keluarga. Namun, Lu Ming baru saja melakukan pemanasan. Itu karena dia menginginkan balas dendam dan dia tidak akan beristirahat sampai dia menghancurkan setiap orang yang mengkhianatinya. Seperti yang bisa ditebak, kisah ini dimulai pada hari Lu Ming dikhianati. Lu Ming adalah penerus utama klan Lu, dan saat itu, dia hanya sedang menikmati kencan dengan Lu Yao, putri tetua pertama keluarga Lu. Dia mendengarkan saat Lu Ming menjelaskan betapa berterima kasihnya dia kepada gadis itu. Kita sudah tahu bahwa protagonis kita adalah tuan muda terlemah dan paling tidak berguna di keluarga Lu. Jadi, dia merasa tidak pantas mendapatkan seseorang seperti Lu Yao. Mendengar itu, Lu Yao hanya menenangkannya, menyuruhnya untuk tidak khawatir, dan dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa suatu hari nanti dia akan bangkit kembali. Dia bahkan membantunya mencoba membangkitkan kembali meridian darah Lu Ming dengan obat. Tentu saja, Lu Ming mempercayainya karena dia adalah tunangannya. Namun, saat dia meminum obat tersebut, protagonis kita mulai merasa pusing. Segera menjadi jelas bahwa itu bukanlah obat sama sekali, melainkan racun. Saat dia berjuang, seorang pria muncul sambil tertawa. Pendatang baru itu adalah Lu Yun Hong, ayah Lu Yao sekaligus tetua pertama keluarga. Dia mengungkapkan bahwa satu-satunya alasan putrinya bertahan dengan sampah seperti Lu Ming selama ini adalah demi momen ini. Rupanya, bantuan Lu Yao tidak pernah dimaksudkan untuk membangkitkan meridian darah Lu Ming. Sebaliknya, dia terus memupuknya selama ini agar nantinya bisa dipanen. Melihat protagonis kita dalam kondisi yang begitu menyedihkan, Lu Yao mengejeknya dan menyebutnya tidak lebih dari sekadar pengganti. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan meridian darah Lu Ming untuk membangkitkan meridian darah yang jauh lebih hebat demi bisa bersatu dengan seorang jenius dari sekte pedang mistis. Ayahnya sangat ingin memulai proses itu. Begitu saja, protagonis kita kehilangan wanita yang dicintainya sekaligus kekuatannya di hari yang sama. Tiba-tiba, Lu Ming terbangun sambil berteriak. Selain rasa sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, dia menyadari bahwa meridian darahnya telah hilang karena dia tidak bisa lagi merasakan jejaknya sedikit pun. Pada saat itu, ibunya memasuki ruangan dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia jelas khawatir, tapi Lu Ming hanya menepisnya, terutama bagian di mana dia meneriakkan nama Lu Yao dalam tidurnya. Dia berbohong karena dia tidak bisa membiarkan ibunya mengetahui kebenarannya. Itu akan menghancurkan hati sang ibu. Beberapa saat kemudian, setelah berpakaian, protagonis kita bertanya-tanya mengapa mereka tidak lagi tinggal di mensyahan utama keluarga. Hal ini membuat ibunya menjelaskan semua yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri. Rupanya, Lu Ming telah pingsan selama beberapa hari. Selama waktu itu, Lu Yao tiba-tiba membangkitkan meridian darah yang lebih hebat dan akibatnya, Lu Ming serta ibunya diusir dari mensyahan keluarga. Terlebih lagi, dia sekarang kemungkinan besar akan menjadi kepala keluarga masa depan. Seolah itu belum cukup, seseorang tiba-tiba menendang pintu sambil memaki protagonis kita. Pendatang baru itu adalah Lu Chuan, saudara laki-laki Lu Yao. Melihat Lu Ming dalam kondisi yang begitu menyedihkan, Lu Chuan mengejek mereka dan mengatakan seharusnya mereka bersyukur keluarga masih memberi mereka tempat tinggal. Ibu Lu Ming hendak bertanya mengapa dia datang, tetapi sebagai tanggapan, Lu Chuan hanya berjalan mendekat dan mengambil sebuah pedang. Melihat ini, Ibu Lu Ming berusaha menghentikannya karena pedang itu milik Lu Ming. Itu adalah satu-satunya benda yang ditinggalkan suaminya untuk putranya. Lu Chuan melepaskan auranya dan langsung membuat sang ibu terpelanting. Kemudian dia mengejek Lu Ming sebagai sampah yang bahkan tidak bisa berkultivasi lagi. Bertanya apa gunanya pedang di tangan orang sepertinya. Murka, protagonis kita menerjang ke arahnya. Sayangnya, Lu Chuan membalas dengan mudah tanpa perlu melihatnya. Detik berikutnya, dia menekan Lu Ming ke tanah. Dan tepat saat dia tampak ingin menghabisinya, Ibu Lu Ming memohon untuk nyawa putranya sebagai ganti. Lu Chuan menyimpan pedang tersebut. Protagonis kita hanya bisa menerima kekalahan. Dengan gigi terkatup, dia bersumpah bahwa suatu hari nanti dia akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Matanya berkobar dengan kebencian saat dia bersumpah untuk membuat mereka membayar 10 kali lipat atas semua penderitaan yang dialaminya. Lu Chuan sempat terguncang oleh intensitas tekadnya, namun dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mengejek Lu Ming, mengatakan dia tidak bisa membayangkan seseorang yang gagal membangkitkan meridian darahnya bisa membalas dendam. Dia pergi sambil tertawa, menyebutnya sebagai lelucon terlucu abad ini. Setelah dia pergi, Lu Ming hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena semua ini terjadi karena satu alasan. Dia lemah. Ayahnya adalah mantan kepala keluarga, tapi dia tiba-tiba menghilang dan kemudian dinyatakan meninggal. Satu-satunya hal yang ditinggalkan untuk Lu Ming adalah pedang itu dan sebuah liontin misterius. Saat Lu Ming menggenggam liontin itu karena frustrasi, darahnya secara tidak sengaja mengenai liontin tersebut. Saat itulah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dalam sekejap, protagonis kita merasakan gelombang kekuatan tiba-tiba mengalir melalui tubuhnya dan sebuah suara misterius memberitahunya bahwa dia adalah naga ke-9 dan meridian darahnya telah terlahir kembali. Tentu saja, Lu Ming menatap telapak tangannya dengan terkejut, tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Melihat ibunya masih khawatir, dia hanya menenangkannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Malam harinya, Lu Ming duduk sendirian di kamar
kamarnya, memutar kembali semua kejadian tadi siang. Saat melakukannya, sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jika meridian darahnya benar-benar telah terlahir kembali, itu berarti dia seharusnya bisa berkultivasi kembali dan mengumpulkan energi spiritual. Betapa terkejutnya dia, ternyata dia bisa. Dia tidak hanya bisa berkultivasi lagi, tetapi efeknya beberapa kali lebih baik daripada saat dia pertama kali membangkitkan meridian darahnya. Melihat ini, protagonis kita segera mencurigai liontin itu sebagai penyebabnya. Saat dia memikirkannya, liontin hijau itu tiba-tiba mewujud dan menyatu dengan dirinya. Pada saat yang sama, Luming dipindahkan ke tempat yang benar-benar berbeda. Tempat dia berada sekarang disebut Kuil Agung. Ketika Luming membuka peti di hadapannya, dia menemukan pil dan buku di dalamnya. Dia segera menyadari bahwa pil pembersih sumsum dapat membantunya memulihkan meridian darahnya sepenuhnya. Mengenai buku-bukunya, dia tertegun saat membaca isinya. Teknik yang tercatat di dalamnya jauh lebih unggul daripada apapun yang ditemukan di Menshan keluarga Lou. Saat membaca, protagonis kita menjelaskan bahwa teknik dibagi berdasarkan tingkatan, dengan bumi sebagai salah satu yang terendah dan ilahi sebagai yang tertinggi. Teknik yang sedang dia baca saat ini berada di tingkat kuning, peringkat yang jauh melampaui apapun yang dimiliki keluarga Lou. Dengan sumber daya ini, protagonis kita akhirnya memiliki jalan ke depan. Dia tidak hanya bisa menjadi lebih kuat, tetapi dia juga bisa mulai bersiap untuk balas dendam yang telah dinantinya. Keesokan harinya, protagonis kita muncul di hadapan ibunya. Sang ibu segera memperhatikannya dan bertanya tentang luka-lukanya. Yang mengejutkan, dia menjawab dengan ceria bahwa dia tidak hanya sembuh dengan cepat, tetapi dia entah bagaimana mulai berkultivasi secara tiba-tiba. Ibunya merasa terkejut sekaligus gembira mendengar berita itu. Kemudian pada hari itu, saat mereka makan, sang ibu memutuskan untuk mengejutkannya dengan hadiah. Di tangannya ada pil naga harimau yang ditujukan untuk membantunya dalam kultivasi. Luming tertegun saat melihatnya dan segera bertanya dari mana dia mendapatkan uangnya. Rupanya, sang ibu menjual beberapa barang miliknya, tetapi dia menepisnya, mengatakan bahwa mendukung Luming jauh lebih berharga daripada harta benda apapun. Namun, Luming segera menyadari bahwa yang dijual ibunya adalah tanda cinta yang pernah diberikan ayahnya. Karena itu, dia bersumpah kepada ibunya bahwa dia akan menjadi lebih kuat dan tidak akan pernah mengecewakannya. Kemudian, dia kembali ke Kuil Agung untuk kedua kalinya. Saat tiba, dia melihat sebuah peti yang membuatnya bertanya-tanya apakah peti lain akan menunggunya di lantai yang lebih tinggi. Tetapi untuk naik, dia harus menjadi lebih kuat terlebih dahulu dan menyelesaikan level saat ini. Dengan pemikiran itu, dia mulai berlatih dan meminum pil yang diberikan ibunya. Seperti yang diharapkan, dengan meridian darahnya yang terlahir kembali, dia berhasil menyerap obat dengan cepat. Mengikuti panduan kultivasi, dia mulai memusatkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Begitu saja, dia mengalami terobosan pertamanya, melangkah ke tingkat meridian darah berikutnya. Kita kemudian melompat ke 3 hari kemudian. Luming baru saja keluar dari Kuil Agung ketika dia mengetahui sesuatu yang mengejutkan. Pelayan ibunya melaporkan bahwa ibunya telah kembali ke keluarganya, keluarga Li, untuk meminta bantuan dalam mendapatkan beberapa panduan seni bela diri. Tidak hanya mereka menolak memberikannya, ibunya bahkan telah berlutut di sana selama berjam-jam. Sementara itu, di Menshan keluarga Li, ibu Luming masih memohon kepada saudaranya, menjelaskan bahwa putranya akhirnya berhasil mulai berkultivasi. Saudaranya menolak untuk membantu, sebagian karena dia tidak ingin menentang ayah Lu Yao, dan sebagian karena dia tidak terlalu terkesan dengan fakta bahwa keponakannya baru saja mulai berkultivasi. Meskipun begitu, ibunya tetap gigih. Pada akhirnya, sang kakak memutuskan untuk memberinya panduan seni bela diri demi menjaga hubungan mereka. Namun, alih-alih menyerahkannya dengan sopan, dia dengan sengaja menjatuhkannya ke tanah, tepat saat Luming datang menyaksikan tindakan memalukan itu. Luming segera memberitahu ibunya agar tidak merendahkan diri seperti ini dan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan mereka. Dipenuhi amarah, dia menatap pamannya dengan tatapan dingin. Sang paman tetap diam sementara para pelayan keluarga Li di belakangnya mulai mengejek Luming dan menyebutnya sampah. Dia tidak merespons. Sebaliknya, dia hanya pergi bersama ibunya. Dalam perjalanan pulang, ibunya mengatakan bahwa dia bertindak terlalu impulsif, terutama terhadap pamannya. Luming, bagaimanapun, membalas dengan percaya diri bahwa dia akan menjadi lebih kuat bahkan tanpa bantuan keluarga Li. Waktu berlalu dan dia terus berlatih diam-diam di Kuil Agung. Di dalam ruang tersebut, dia berhasil menguasai dan mengolah 2 teknik seni bela diri, tinju naga api dan langkah ular naga. Setelah itu, dia memutuskan untuk menguji kekuatannya saat ini. Begitu saja, kita menuju ke Gunung Iblis tempat Luming bertemu dengan monster iblis. Saat dia tiba, monster itu menerjangnya, tapi dia membalas dengan tinju naga api. Menyadarkan monster itu, sayangnya sudah terlambat bahwa ia telah berurusan dengan orang yang salah. Makhluk itu berlari cukup jauh, hanya untuk ambruk di sebuah gua detik berikutnya. Saat itu juga, Luming mendengar orang-orang berbicara di dekatnya. 2 pria sedang mendiskusikan operasi gelap untuk menyusup ke perbendaharaan sarang bajak laut. Mereka sibuk merencanakan strategi ketika tiba-tiba mereka menyadari kehadirannya. Ekspresi mereka menggelap. Yang berambut panjang bertanya apakah Luming mendengar percakapan mereka. Ketika Luming tidak repot-repot menyangkalnya, kelompok itu dengan dingin menyatakan bahwa dia bernasib sial. Hal itu membuat Luming bertanya apakah mereka berniat membunuhnya. Namun, mereka sama sekali mengabaikan pertanyaan tersebut. Sebaliknya, pria berambut tajam itu melangkah maju, meyakini bahwa tuannya, Fang, seharusnya tidak perlu mengotori tangannya untuk berurusan dengan sampah seperti Luming. Sebagai tanggapan, Fang hanya mengangguk dan menyuruhnya untuk melakukannya dengan cepat. Dengan percaya diri, pria itu menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dalam satu serangan. Tapi detik berikutnya, dia sudah terkapar di tanah, benar-benar pingsan. Bahkan Fang tertegun karena dia bahkan tidak melihat Luming bergerak. Melihat
ini, Fang secara naluriah meraih pedangnya dengan keberanian palsu, mengklaim bahwa protagonis kita hanya beruntung. Sementara itu, Lu Ming bisa melihat dengan jelas maksudnya sementara Fang terus mengamuk dan menghina. Karena dia merasa lebih kuat, dia pikir berurusan dengan anak muda ini akan mudah. Namun, protagonis kita dengan mudah menghindari serangan mendadak itu dengan seringai di wajahnya, membuat Fang terkejut. Dia segera menindaklanjutinya dengan pukulan yang menghancurkan perut. Fang batuk, mengeluarkan darah. Satu pukulan itu benar-benar menghancurkan keinginannya untuk bertarung. Dengan ini, Lu Ming menuntut agar Fang mulai memberinya informasi tentang cara menuju sarang bajak laut. Fang 100% siap untuk bicara, tetapi memohon kepada anak muda kita untuk mengampuni nyawanya sebagai ganti informasi tersebut. Protagonis kita memberitahu dia bahwa semuanya tergantung pada jawabannya. Memahami posisinya, Fang membocorkan segalanya. Setelah itu, dia dengan cemas bertanya apakah perjanjian mereka masih berlaku. Sebagai tanggapan, protagonis kita mengatakan bahwa dia hanya berjanji untuk membiarkannya hidup. Dia tidak pernah menyebutkan akan membiarkannya tanpa cedera. Adegan berpindah ke sarang bajak laut. Pasukan sedang dikerahkan untuk bertahan melawan serangan musuh. Lu Ming mengamati ini dari balik pohon, berpikir dalam hati bahwa Fang benar. Namun, inilah saatnya untuk mengumpulkan keuntungan. Sesampainya di lokasi harta karun, anak muda kita tertegun sejenak oleh jumlah kekayaan di depannya. Semuanya berjumlah 130.000 tael. Dengan ini, dia bisa membeli sejumlah besar pil naga harimau. Adegan berikutnya membawa kita ke toko obat. Penjaga toko dengan senang hati menyapa protagonis kita. Dia segera menanyakan harga pil naga harimau. Sambil mempertahankan ekspresi profesionalnya, wanita itu mendaftarkan harganya. Pil kelas rendah seharga 100 tael, kelas menengah seharga 300 tael, dan kelas tertinggi seharga 1000 tael. Ketika Lu Ming meminta lebih dari 30 pil dari kelas menengah dan rendah, dia bereaksi dengan tidak percaya. Dia menyadari protagonis kita pasti orang penting dan membimbingnya ke ruang belakang untuk menemui pemilik toko. Secara pribadi, protagonis kita diam-diam menikmati perlakuan VIP. Segera, orang yang bertanggung jawab atas toko obat itu masuk. Dia menyapanya dengan sopan dan secara formal memperkenalkan dirinya sebagai Mulan. Dia menjelaskan bahwa dia mendengar tentang Lu Ming dari pelayannya. Protagonis kita membenarkan. Mulan langsung ke pokok pembicaraan. Tentu saja, toko itu menawarkan diskon 10% kepada setiap pelanggan yang menghabiskan lebih dari 10.000 tael sekaligus. Total biaya pil tersebut mencapai 12.000 tael. Jadi, dia mengusulkan untuk menguranginya menjadi 10.000 tael dan menginstruksikan akuntannya untuk menyelesaikan tagihan. Anak muda kita tidak melihat masalah dengan ini. Dia menundukkan kepala dan berterima kasih, tetapi menyebutkan bahwa dia harus segera pergi karena ada urusan mendesak. Memahami hal ini, Mulan menawarinya diskon 10% permanen. Kapanpun dia memutuskan untuk membeli pil dari tokonya. Anak muda kita kemudian pamit. Setelah dia pergi, Mulan berkomentar bahwa protagonis kita menarik. Pelayan itu membagikan pemikirannya, mengatakan sebagian dari dirinya yakin anak muda kita hanyalah orang biasa, dan dia meminta pendapat nyanyanya. Mulan menjawab dengan penuh pertimbangan. Dia mencatat bagaimana anak muda kita dengan sengaja merendahkan nadanya, berpura-pura menjadi pria yang lebih tua meskipun jelas-jelas masih remaja. Selain itu, dia bertanya-tanya berapa banyak tuan muda di kota yang mampu melakukan transaksi sebesar itu. Dia juga merasakan bahwa meridian darahnya sangat unik. Tampaknya mengandung kekuatan besar yang masih terus tumbuh. Karena itu, dia menginstruksikan asistennya untuk secara pribadi memberitahu dia setiap kali anak muda itu datang lagi. Sementara itu, adegan beralih ke mensyahn keluarga utama. Ayah Lu Yao, yang sekarang menjadi tetua agung keluarga Lu, tampak gelisah. Dia memberitahu putrinya tentang rumor yang beredar bahwa anak muda kita mampu berkultivasi meskipun meridian darahnya dicuri. Namun, Lu Yao menjawab dengan acuh tak acuh, mengatakan bahwa bahkan jika dia bisa berkultivasi, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Dia meyakinkan ayahnya dan memutuskan untuk pergi duluan. Dia mengingatkan mereka akan posisi mereka saat ini, mengatakan bahwa berurusan dengan anak muda kita akan mudah. Setelah dia pergi, sang ayah menoleh ke arah Lu Bing dan menyatakan perlunya menguji anak muda kita segera untuk memastikan tidak ada ancaman di masa depan. Lu Bing dengan percaya diri menerima tugas itu dan berjanji untuk terus mengawasinya. Bab berikutnya melompat 7 hari ke depan. Lu Ming menguji kekuatannya pada sebuah batu besar, menghancurkannya dalam proses tersebut dan membuat Chu Yu tertegun. Dengan gembira, dia mencatat betapa kuatnya Lu Ming sekarang dan menyarankan untuk membagikan berita tersebut kepada ibunya. Anak muda kita dengan sopan menolak ide tersebut. Dia ingin terus berlatih secara rahasia. Mendengar ini, dia kemudian bertanya apakah Lu Ming bisa mengajarinya beberapa keterampilan seni bela diri. Lu Ming bertanya-tanya dari mana asalnya. Jadi, dia menjelaskan dan menyatakan keinginannya untuk menjadi lebih kuat demi melayani dia dan ibunya. Melihat ini, Lu Ming setuju untuk membantu, tetapi menunjukkan tubuhnya yang lemah, mengatakan dia membutuhkan pil sebelum mencoba membangkitkan meridian darahnya. Chu Yu benar-benar berterima kasih atas bantuan anak muda kita dan berjanji untuk mendengarkan setiap perkataannya. Kebetulan, dia akan pergi membeli senjata spiritual. Dan sementara mereka melakukannya, mereka juga bisa membelikannya pil untuk memperkaya esensinya sebelum membangkitkan meridian. Sesampainya di pavilion senjata, mereka disambut dengan hangat oleh pelayan kembar. Anak muda kita sedang dalam proses menyatakan keperluan mereka ketika suara keras dan tidak menyenangkan menarik perhatiannya. Berbalik, dia menemukan itu adalah Lu Bing dan pacarnya, Lu Mei. Keduanya berasal dari keluarga cabang Lu. Mendekat dengan mengejek, Lu Bing bertanya-tanya mengapa protagonis kita ingin membeli senjata spiritual yang menurutnya sangat lucu.
lucu. Dia yakin niat anak muda kita adalah untuk menggunakannya pada ayam. Namun, anak muda kita tidak siap berurusan dengan badut ini. Tapi ini justru membuat Lu Bing semakin memancing kemarahannya, menyoroti bagaimana keadaan sudah berbeda sekarang. Dia mengatakan bahwa jika anak muda kita bertindak dengan baik, dia mungkin berjanji untuk membantunya di masa depan. Menggunakan kata-kata untuk berurusan dengan orang seperti itu adalah buang-buang waktu. Protagonis kita menggandeng tangan Chuyu dan pergi, membuat Lu Bing marah karena diabaikan. Kemudian, di dalam pavilion, Lu Bing dengan lantang dan bangga menyatakan bahwa dia ingin mendapatkan senjata untuk pacarnya karena itu hari ulang tahunnya. Dia meminta mereka untuk membawakannya senjata tingkat menengah peringkat pertama. Seperti yang diharapkan, pelayan menyanjungnya dengan komentar manis. Beralih ke anak muda kita, dia mengejeknya dengan sarkastik, mengatakan bahwa tidak seperti kebanyakan orang yang hanya datang untuk melihat-lihat, dia benar-benar telah memperoleh senjata. Dia kemudian bertanya kepada protagonis kita apakah senjata yang dipajang di pavilion terlalu rendah untuknya. Tidak mengherankan, pacarnya ikut mengejek protagonis kita. Untuk sekali ini, protagonis kita setuju dengan mereka, mengatakan senjata yang dipajang memang di bawah standarnya. Ekspresi kelompok itu menjadi ternganga setelah mendengar ini. Mengabaikan mereka, anak muda kita beralih ke pelayan dan meminta senjata tingkat tertinggi, senjata tingkat superior peringkat pertama. Pasangan itu bereaksi dengan terkejut. Lu Bing bertanya apakah dia tahu apa yang dia bicarakan sementara Lu Mei mempertanyakan apakah dia mampu membelinya. Anak muda kita tidak membuang kata-kata dan mengeluarkan uang tunai, membuat semua orang sangat terkejut. Mulai kehilangan muka, Lu Bing mulai berkeringat deras saat dia mengingat apa yang dikatakan ayah Lu Yao kepadanya tentang protagonis kita yang menyembunyikan kekuatannya. Dengan ini, pelayan dengan senang hati bergegas dan memberinya senjata terbaik. Mereka menjelaskan bahwa pedang itu disebut Black Edge. Anak muda kita menerimanya, tidak lupa melirik dua badut di belakangnya. Melihat betapa terdiamnya mereka, dia mengenakan seringai puas dan berkomentar tentang betapa mereka menyukai sampah. Keduanya tetap diam, tidak mampu menghadapinya. Protagonis kita dan Chuyu merasa puas setelah mempermalukan mereka. Karena itu, Lu Bing mengertakkan gigi dan mulai merencanakan sesuatu. Sementara itu, anak muda kita dan Chuyu menikmati diri mereka sendiri. Chuyu terkesan dengan bagaimana tuan mudanya berurusan dengan dua badut itu. Saat itu juga, protagonis kita memberitahunya bahwa dia memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Chuyu setuju untuk menunggu dan menyuruhnya untuk segera kembali. Adegan berpindah ke toko obat tempat protagonis kita disambut oleh Mulan. Mendengar ucapannya, dia bertanya bagaimana dia bisa mengenalinya, karena dia lupa memakai topi bambu. Sebagai tanggapan, dia menjelaskan bahwa itu adalah aromanya. Melihat penampilan tampannya dari dekat, dia datang dengan berbahaya lebih dekat dan menyatakan bahwa aroma tubuhnya benar-benar unik dan agak memikat. Lu Ming menjadi tidak bisa berkata-kata mendengar ini. Dia hanya bisa batuk dengan canggung sebelum mengatakan bahwa dia datang untuk mengambil beberapa pil. Melihat reaksinya yang bingung, Mulan menggodanya, bertanya mengapa dia begitu terburu-buru. Mungkin dia tidak senang melihatnya. Protagonis kita dengan cepat meminta maaf sebelum menjelaskan bahwa ada seseorang yang menunggunya. Mendengar ini, dia langsung ke pokok pembicaraan dan menuntut untuk mengetahui pil apa yang dia inginkan. Dia menjawab bahwa dia membutuhkan beberapa pil naga harimau selain pil penambah darah. Itu membawa totalnya menjadi 33.000 tael. Namun, dia memutuskan bahwa pil penambah darah akan diberikan secara cuma-cuma. Anak muda kita sangat menghargai sikap baiknya. Setelah dia pergi, pelayan itu bertanya-tanya mengapa nyanyanya tertarik padanya, dengan asumsi bahwa pil yang dia beli dalam jumlah besar dimaksudkan untuk orang lain. Itu mungkin terjadi pada kebanyakan orang, tetapi anak muda kita dibuat dengan cara yang berbeda. Baru 7 hari sejak kunjungan terakhirnya. Namun, kekuatannya telah meningkat dengan marin yang sangat besar. Karena itu, Mulan memutuskan untuk pergi sejenak, menyerahkan pelayan itu untuk bertanggung jawab sementara dia pergi untuk mencari tahu di mana anak muda kita saat ini tinggal. Sementara itu, kita beralih kembali ke anak muda kita dan Chuyu, yang keduanya bingung dengan situasi yang tiba-tiba ini. Melihat ini, Lu Bing dan antek-anteknya menyeringai bodoh. Chuyu dengan marah menuntut untuk mengetahui apa yang mereka inginkan. Ini hanya membuat Lu Bing semakin marah karena dia menyalahkan anak muda kita karena tidak menghormati dan mempermalukannya di depan orang lain. Anak muda kita sudah tahu bahwa situasi seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Jadi, dia melangkah maju. Dia segera mulai memancing kemarahan mereka, menyebut mereka anjing dan menyuruh mereka menyingkir. Sebagai tanggapan atas provokasi ini, Lu Bing memerintahkan agar protagonis kita diberi pelajaran. Dia yakin anak muda kita masih sampah yang sama seperti sebelumnya dan percaya dia sedang melakukan kebaikan dengan membawanya kembali ke realitas. Chuyu menjadi agak cemas ketika melihat ini, tetapi anak muda kita hanya membandingkan mereka dengan anjing yang hanya menggonggong tanpa menggigit. Orang-orang itu akhirnya merasa cukup dan menyerang. Dia bersama-sama. Namun, saat mereka mendekat, waktu seolah melambat. Dia berurusan dengan mereka dalam sekejap. Lu Bing merasa otaknya rusak. Dia menuntut untuk mengetahui trik apa yang digunakan anak muda kita pada mereka berdua. Lu Ming hanya mengangkat bahu dan menyuruhnya untuk maju, menjelaskan bahwa antek-antek itu bahkan tidak dihitung sebagai pemanasan. Lu Bing menganggap anak muda kita hanya beruntung, jadi dia seharusnya tidak terlalu percaya diri setelah mengalahkan lawan yang lemah. Melepaskan auranya, Lu Bing menjelaskan bahwa dia adalah kultivator meridian darah. Rupanya, prajurit meridian darah beberapa kali lebih kuat daripada kultivator biasa. Melihat ini, protagonis kita akhirnya menjadi serius. Dia menjelaskan bahwa Lu Bing berada di tingkat kedua dari alam meridian darah dan pada tahap terakhir. Secara teori, dia berada di level yang sama dalam hal kultivasi meridian, namun masih lebih tinggi dari protagonis kita dalam hal tingkatan. Pengguna meridian darah tingkat kedua 2 kali lebih kuat dan kekuatan itu meningkat sesuai tingkatannya. Pada tingkat ketiga, kekuatannya menjadi 3
kali lipat dan seterusnya. Mengetahui hal ini, pemuda kita memutuskan untuk menguji kekuatannya. Saat tinju mereka beradu, tangan Lu Bing patah. Si bodoh itu menjerit kesakitan di tempat. Pemuda kita menjulang di atasnya dan bertanya apakah hanya itu yang bisa dia tawarkan. Karena panik, Lu Bing dengan cepat memperingatkannya untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Lu Ming hanya menyuruhnya menyerahkan semua barang berharganya. Lu Bing berteriak kembali, menyebutnya delusi. Pemuda kita segera menindaklanjuti dengan mengancam akan menghancurkan fondasi kultivasi Lu Ming, dan si bodoh itu langsung panik. Akhirnya, Lu Bing tidak punya pilihan selain menyerahkan semuanya. Menyaksikan ini dari balik pilar adalah Mulan, yang merasa menarik bahwa protagonis kita sebenarnya adalah tuan muda yang digosipkan sampah dari keluarga Lu. Berita itu segera sampai ke telinga ayah Lu Yao, yang menunjukkan campuran antara keterkejutan dan ketidakpercayaan setelah mendengar bahwa pemuda kita mengalahkan Lu Bing dalam satu gerakan. Selain itu, Lu Bing, yang kini lengannya terbalut perban, melaporkan bahwa pemuda kita mematahkan lengannya dan merampoknya. Pria itu segera memahami pesan tersebut dan memutuskan untuk memecat Lu Bing. Dia kemudian menoleh ke arah sosok misterius di dalam ruangan, menyalahkan pemuda kita karena memaksanya melakukan tindakan ini. Sosok itu mengakui perintah tersebut dan menerima misinya. Sementara itu, saat semua ini terjadi, pemuda kita kembali ke ruang kultivasinya. Dia akhirnya akan naik ke tingkat berikutnya dari kuil agung. Seperti yang diantisipasi sebelumnya, dia menemukan peti lain. Saat membukanya, dia menemukan 2 manual seni bela diri dan beberapa pil. Manual tersebut ternyata adalah versi lengkap dari teknik lantai bawah. Adapun pil-pil ternyata itu adalah pil pengumpul energi spiritual yang sangat meningkatkan energi spiritual. Sekarang dia benar-benar menantikan apa yang mungkin dia temukan di tingkat atas. Kembali ke dunia nyata, dia merasakan kekuatannya meningkat. Seekor naga muncul, menandakan bahwa dia dekat dengan terobosan. Energi menyembur dari tubuhnya, dan dia akhirnya memasuki tahap berikutnya, yang dia sebut sebagai ranah pejuang marsal. Karena kultivator meridian darah berbeda. Dari kultivator biasa, ranah mereka secara alami berbeda. Jalur mereka dimulai dari tahap terendah, pembukaan meridian, dan berlanjut hingga dewa marsal. Namun, karena pelatihan unik Lu Ming, bahkan pada tahap pertama ranah pejuang marsal, kekuatannya setara dengan seseorang beberapa tingkat di atasnya. Adegan melompat 3 hari kemudian. Setelah kultivasi yang intens, Lu Ming memasuki lobi utama dan tidak menemukan siapapun di sana. Saat itulah Chu Yu masuk dengan kabar buruk. Bingung, protagonis kita meminta detailnya. Chu Yu melaporkan bahwa ibunya telah dibawa dan dia diperintahkan untuk datang sendirian. Sebelum dia bisa merespons, adegan beralih ke halaman. Pria yang cukup bodoh untuk menerima perintah ayah Lu Yao untuk berurusan dengan pemuda kita adalah sebenarnya pelayannya. Pemuda kita memasuki halaman, menendang pintu hingga terbuka secara tiba-tiba. Dia menuntut agar ibunya dibebaskan. Namun, sang pelayan terkekeh setelah melihat akhirnya pemuda kita datang. Dia segera memerintahkan antek-anteknya untuk mematahkan anggota tubuhnya. Bahkan sebelum dia selesai memberi perintah, pemuda kita melesat ke arah mereka, menjatuhkan mereka dalam sekejap. Melihat ini, Ibu Lu Ming terkejut, tetapi sang pelayan dengan cepat menempelkan pisau ke lehernya, mengingatkan protagonis kita bahwa dia masih memiliki sandera. Lu Ming kemudian bertanya apa yang diinginkan pelayan itu. Sebagai tanggapan, pelayan itu dengan mengancam menuntut agar dia menghancurkan dasar kultivasinya. Mendengar tuntutan keterlaluan ini, ibunya memilih mati, siap mengorbankan diri demi putranya. Tuntutan pelayan itu membuat Lu Ming menyadari bahwa dialah target utamanya. Jadi, protagonis kita meminta untuk dipukuli saja. Mendengar bahwa dia tidak akan melawan, pelayan itu memperlihatkan seringai lebar dan jahat. Dia memberi perintah untuk menyerang. Pemuda kita menerima beberapa pukulan sementara ibunya memohon agar mereka berhenti. Sementara itu, sang pelayan menikmati pemukulan itu setiap detiknya. Akibatnya, dia menurunkan kewaspadaannya. Sedikit yang dia tahu, pemuda kita telah menunggu saat yang tepat ini. Menggunakan cara ini untuk menghitung jarak. Melihat waktunya tepat, dia melepaskan aura penuhnya. Di saat berikutnya, dia menggunakan langkah naga ular, bergerak begitu cepat hingga tampak seperti dia berteleportasi di depan pelayan itu. Sebelum pelayan itu bisa bereaksi, pemuda kita melayangkan pukulan dahsyatnya. Perutnya menghancurkan dasar kultivasi pelayan itu. Protagonis kita dengan dingin menyatakan bahwa ini belum berakhir. Dia berencana untuk membunuhnya. Pelayan itu langsung panik dan membocorkan semuanya, mengaku dia hanya mengikuti perintah dari Penatua Agung. Sebenarnya, tugas utamanya adalah mencegah protagonis kita berpartisipasi dalam acara proses seleksi yang berlangsung hari ini. Ini ternyata menjadi kesempatan sempurna bagi pemuda kita untuk melakukan comeback. Tapi pertama-tama, dia membantu ibunya, meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan bahwa dia hanya berpura-pura lemah. Adapun kekuatannya baru-baru ini, dia memberinya penjelasan samar. Melihat putranya menuju tempat proses seleksi, dia memintanya untuk tidak bertindak impulsif. Sebagai tanggapan, pemuda kita menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan kekuatannya dan merebut kembali posisi keluarganya. Kuo juga setuju, percaya sepenuhnya pada kekuatan tuan mudanya. Di acara proses seleksi, Dewan Penatua duduk di area utama. Bersama mereka ada Lu Yao dan ayahnya, keduanya menunggu kedatangan para tamu utama. Yang pertama tiba adalah orang-orang yang menunggangi. Harimau putih seukuran gajah. Binatang itu adalah harimau api, dan mereka adalah anggota aula harimau putih dari
sekte pedang mistis. Melihat ini, Penatua Agung melangkah maju untuk menyambut mereka, meminta maaf karena tidak melakukannya di gerbang. Namun, utusan Harimau Putih, Duan Muing, tidak terlalu pamer. Dia hanya menyampaikan salam atas nama Aula Harimau Putih dari sekte pedang. Selain itu, dia mengumumkan bahwa dia datang secara pribadi untuk memberi selamat kepada Lu Yao atas kenaikannya sebagai calon patriark keluarga dan untuk merekrutnya. Mendengar ini, lelaki tua itu berseri-seri bahagia dan bersikeras agar mereka duduk. Kerumunan menjadi cemburu. Proses seleksi bahkan belum dimulai. Namun, Aula Harimau Putih sudah secara terbuka berencana untuk merekrutnya. Tidak lama kemudian, utusan lain tiba. Mereka adalah orang-orang dari Aula Burung Merah dari sekte pedang. Utusan itu, Lu Qing, menyapa semua orang dengan hangat dan juga menyatakan niat aula mereka untuk merekrut Lu Yao sebagai murid. Segera setelah itu, utusan lain tiba, berselancar menembus langit di atas kepala ular besar. Mereka berasal dari Aula Naga Azur dari sekte pedang dan mereka memiliki niat yang sama. Hal yang sama berlaku untuk utusan lain dari Aula Kura-Kura Onis yang tiba dengan menunggangi kura-kura besar. Mereka semua ingin merekrut Lu Yao. Murid-murid lainnya merasa lebih cemburu dan rendah diri. Acara utama untuk memamerkan kekuatan mereka bahkan belum dimulai. Namun, aula-aula tersebut sudah sangat ingin merekrutnya. Adapun orang yang paling bersemangat, ayahnya menyambut semua utusan dengan tangan terbuka. Setelah semua orang duduk, Duan Muing dengan tegas memberitahu yang lain untuk tidak mendahului. Lagi pula, Aula dan keluarganya telah membuat pengaturan sejak beberapa waktu lalu. Dia secara halus merujuk pada pernikahan yang diatur antara Lu Yao dan Duan Muing. Namun, Taeyong dari Aula Naga Azur berpendapat bahwa ini tidak berarti Lu Yao harus menjadi murid mereka. Baru saja, penguasa Aula Pengobatan melakukan pintu masuknya. Jelas, Penatua Agung terkejut dan tidak terlalu senang melihatnya karena dia tidak menyangka dia akan datang. Sementara itu, Lu Qing menyapa Mulan dengan hormat memanggilnya Bibi, mendengar bahwa dia hanya datang untuk menonton acara tersebut. Utusan lain merasa sedikit tidak nyaman, bertanya-tanya dalam hati mengapa dia benar-benar ada di sini. Dengan semua yang dikatakan, Penatua Agung memulai dengan pidato menyambut semua orang di acara akbar ini. Dia mengumumkan bahwa para murid keluarga Lu harus melakukan yang terbaik untuk menarik perhatian salah satu aula dari sekte pedang mistis. Proses seleksi akan terdiri dari 3 kontes. Pertama adalah ujian kehendak, kedua adalah ujian meridian darah. Akhirnya, yang terakhir adalah duel. Tanpa membuang waktu, dia mengundang kontestan yang bersedia ambil bagian dalam ujian pertama untuk melangkah maju dan berjalan di tangga api. Putrinya adalah yang pertama melangkah maju, diikuti oleh anggota keluarga cabang dan murid lainnya. Sementara itu, ayah dan putrinya saling bertukar pandang penuh arti. Penatua Agung akan secara resmi memulai ujian pertama ketika seseorang yang paling tidak. Mereka harapkan membuat pintu masuk yang megah, memukau keduanya dalam prosesnya. Pemuda kita berjalan masuk, memancarkan aura yang kuat saat dia langsung mencuri perhatian seluruh panggung. Para kontestan terkejut, beberapa bahkan bertanya-tanya apakah sampah diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses seleksi. Melihat ini, Lu Yao melipat tangannya dan menyuruhnya untuk tersesat, menambahkan bahwa ini bukan tempat untuknya. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa kesenjangan di antara mereka terlalu lebar. Begitu lebar sehingga bahkan tidak dapat dibandingkan dengan jarak antara surga dan bumi. Pemuda kita menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya dari mana kepercayaan diri ini berasal. Mengenang waktu mereka bersama, dia menyimpulkan bahwa ini adalah satu-satunya hal yang pernah benar tentang dirinya. Ayahnya menimpali, menyoroti betapa tidak gunanya dia dan mengklaim bahwa putrinya adalah orang yang membantunya di masa lalu. Penatua Agung terus melontarkan penghinaan, menekankan betapa tidak mampunya dia. Namun, pemuda kita tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Pada akhirnya, dia menyuruh Lu Ming untuk turun dari platform. Di sisi lain, Duan Muing dari Aula Harimau Putih menunjukkan kejengkelan yang nyata saat melihat pemuda kita tidak mampu menahan diri. Duan Muing memanggil protagonis kita sampah, yang bahkan tidak bisa membangkitkan garis keturunan dan meridian darahnya. Lu Ming menanggapi dengan bertanya mengapa utusan itu ikut campur dalam urusan keluarga. Duan Muing menjadi marah setelah mendengar ini. Penatua Agung menimpali, menegur protagonis kita karena berbicara kepada utusan dengan cara seperti itu. Menunjuk ke arah Duan Muing, pemuda kita bertanya apakah dia bahkan punya hak bicara dalam urusan keluarga mereka. Dia menantang penatua itu bertanya apakah dia akan membiarkan orang luar ikut campur dalam urusan keluarga. Dia dengan baik hati mengingatkannya bahwa meskipun semua orang berasumsi putrinya akan menjadi kepala keluarga berikutnya, dia masih penerus utama keluarga tersebut. Ayah Lu Yao menjadi marah namun tetap tidak bisa berkata-kata. Seorang anggota dewan turun tangan, bersikeras agar utusan dan penatua itu menahan diri, menyalahkan ledakan emosi tersebut pada usia muda protagonis kita. Bahkan Mulan setuju, bertanya kepada Duan Muing apakah dia benar-benar kesal pada seorang anak kecil dan apakah dia tidak malu pada dirinya sendiri. Menyadari kesalahannya, dia memilih untuk tetap diam. Sementara itu, Penatua Agung sudah memikirkan cara untuk berurusan dengan pemuda kita setelah putrinya menjadi patriark. Setelah diskusi singkat, para penatua dewan mengizinkan protagonis kita untuk bergabung dengan proses suksesi. Pemuda kita mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan itu. Tanpa membuang waktu, persidangan pertama dimulai. Para peserta diperkenalkan ke tangga api. Penatua Agung menjelaskan aturan persidangan. Setiap langkah yang diambil menyebabkan sensasi terbakar yang intens. Persidangan didasarkan pada 2 aspek. Yang pertama adalah berapa lama seseorang dapat bertahan dan yang kedua adalah seberapa jauh seseorang dapat mendaki. Selain itu, semakin tinggi seseorang mendaki, semakin
semakin lama mereka harus bertahan. Pada dasarnya, ini adalah ujian kemauan dan ketekunan. Seseorang yang merasa seperti orang terpilih memutuskan untuk pergi lebih dulu. Namun, dia hanya mengambil 2 langkah sebelum merasakan sensasi terbakar yang luar biasa. Saat dia melompat keluar, penatua mengumumkan hasilnya. Dia mencapai langkah kedua dan bertahan 20 napas, atau lebih tepatnya 20 detik. Yang lain memutuskan untuk mencobanya. Tidak ada dari mereka yang menonjol, masing-masing berhenti di langkah kedua atau ketiga hanya bertahan 20 hingga 23 detik. Akhirnya, giliran Lu Yao, dia tidak menunjukkan reaksi terhadap api. Para penonton kagum saat dia berhasil mencapai langkah ketujuh yang sangat mengesankan. Tapi itu batasnya. Segera, ayahnya mengumumkan hasilnya. Dia bertahan lebih dari 84 detik dan berakhir di langkah ketujuh. Dia berjalan menuruni tangga. Mendekati pemuda kita, dia dengan percaya diri memberitahu dia bahwa inilah perbedaan antara dia dan dia. Lu Ming hanya menggelengkan kepalanya, mengingatkannya untuk mengingat kata-katanya sendiri. Saat dia mendekati langkah-langkah, dia menarik ejekan dari para penonton. Beberapa berkomentar bahwa dia bahkan tidak akan bertahan 10 detik. Namun, dengan pandangan semua orang yang tercengang, dia melanjutkan ke langkah ke-9. Dikelilingi oleh api yang menyengat, para murid terkejut. Masing-masing mulai mengungkapkan pikiran mereka. Sementara beberapa menyuarakan ketidakpercayaan, yang lain berpikir dia hanya bertahan karena sikap keras kepala yang semata dan bahkan mungkin mengalami kerusakan otak. Baru saja, seseorang berteriak bahwa itu sudah lebih dari 100 detik dan protagonis kita masih mendaki. Ayah Lu Yao, yang jelas bingung dengan situasi tersebut, bertanya-tanya apakah protagonis kita telah mati. Tapi pada saat yang tepat itu, Lu Ming menunjukkan seringai. Menoleh ke Lu Yao, yang berdiri membeku karena terkejut. Untuk pertama kalinya, dia mulai menunjukkan tanda-tanda kegugupan. Lu Ming menikmati ini, menggunakan kata-katanya sendiri untuk melawannya. Dia memberitahu dia bahwa inilah perbedaan di antara mereka berdua. Sambil dengan santai menanam aura dalam prosesnya, para murid menatap dengan tidak percaya karena protagonis kita tidak hanya lulus, dia benar-benar menghancurkan semua rekor, bertahan lebih dari 100 detik. Terlepas dari kinerja protagonis kita yang luar biasa, Lu Yao masih mengejeknya. Menurutnya, kemauan hanya fondasi dari kultivasi. Mulan, yang kebetulan mendengar percakapan mereka, hanya bisa menggelengkan kepalanya saat Lu Yao menyombongkan bakatnya dibandingkan dengan protagonis kita. Berbicara tentang itu, ujian berikutnya adalah ujian bakat yang menggunakan altar. Ayah Lu Yao menjelaskan bahwa altar tersebut dimaksudkan untuk mengukur bakat dan potensi seseorang melalui aura mereka. Potensi seseorang diungkapkan oleh jumlah bintang yang mereka nyalakan. Secara sederhana, semakin tinggi potensinya, semakin besar jumlah bintangnya. Peringkat berkisar dari 1 hingga 9 bintang. Apapun di luar 9 bintang bermanifestasi sebagai tampilan pelangi. Tampilan pelangi menunjukkan kepemilikan meridian tingkat dewa. Setelah penjelasan, murid pertama melangkah maju dan melepaskan auranya. Altar menyala dengan 7 bintang dan penatua mengumumkan hasilnya. Duan Muing berkomentar bahwa bakat seperti itu mengesankan dan lebih dari memenuhi syarat untuk bergabung dengan aulanya. Utusan Aula Naga Azur setuju, mengatakan murid itu memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota sekte mereka. Sementara itu, murid-murid yang tersisa memberikan segalanya, tetapi masing-masing tampil lebih buruk dari yang sebelumnya. Akhirnya, giliran Lu Yao. Saat dia mendekati altar, dia menyuruh protagonis kita untuk melihat dengan cermat, memperjelas bahwa kesenjangan di antara mereka sangat besar. Lu Ming merespons dengan seringai tipis. Lu Yao mulai menyalurkan auranya ke dalam altar. Segera, ke-9 bintang menyala. Murid-murid keluarga bereaksi dengan terkejut, percaya bahwa ini berarti dia memiliki meridian tingkat dewa. Namun, dia belum selesai. Menuangkan lebih banyak aura ke dalam altar, dia menyalakan set kedua dari 9 bintang. Sekarang, baik Dewan Penatua maupun utusan mengenakan ekspresi tertegun yang sama. Semua orang menyimpulkan bahwa Lu Yao adalah jenius yang mengerikan karena dia memiliki 2 meridian dewa. Sekarang jelas mengapa dia bertunangan dengan keluarga Duanmu. Pertempuran untuk merekrut bakat yang mengerikan seperti itu dimulai. Aula Kura-Kura Onis menawarkan teknik bela diri tingkat tinggi dan menjaminnya posisi magang perak. Tidak ingin kalah, Aula Naga Azur menaikkan taruhan, menjanjikan semua yang ditawarkan Aula Kura-Kura Onis bersama dengan penatua pribadi untuk memandu kultivasinya. Ini benar-benar membuat marah Duan Muing, yang mengingatkan mereka bahwa Lu Yao sudah terikat dengan aula mereka. Sementara itu, Lu Qing hendak memberikan tawarannya sendiri, tetapi Mulan menghentikannya, bersikeras agar dia menunggu sedikit lebih lama sebelum membuat keputusan apapun. Puas, Lu Yao menoleh ke protagonis kita dan bertanya apakah kesenjangan di antara mereka akhirnya jelas. Sebagai tanggapan, protagonis kita bertanya-tanya apa yang begitu istimewa tentang memiliki 2 meridian dewa. Marah, Lu Chuan menyerang. Percaya protagonis kita masih sampah yang tidak berharga seperti sebelumnya. Penghinaan berlanjut tanpa henti, tetapi protagonis kita benar-benar mengabaikannya. Berjalan menuju altar, dia menyalurkan auranya. Altar menyala dengan hanya 1 bintang. Melihat ini, saudara Lu Yao sedikit terkejut, menganggapnya sebagai pencapaian karena protagonis kita pernah dikenal sebagai sampah. Lu Bing, bagaimanapun, berpikir sebaliknya, mengingat bagaimana protagonis kita menghancurkan lengannya dengan 1 pukulan. Baru saja, protagonis kita melepaskan lebih banyak aura. Yang mengejutkan semua orang, altar tiba-tiba menyala dengan 9 bintang. Para murid dibuat terdiam. Tidak ada dari mereka yang bisa mengerti bagaimana seseorang yang digosipkan tidak memiliki meridian darah dan tidak memiliki bakat bisa menyalakan ke-9 bintang. Sementara itu, protagonis kita bertanya-tanya mengapa Lu Yao tiba-tiba terdiam. Dalam benaknya, semua ini berkat dia. Lu Yao hanya mencemooh, percaya bahwa 1 meridian dewa tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan bakatnya sebagai jenius yang diberkati dengan 2. Namun, Lu Ming dengan tenang menjawab bahwa dia belum selesai. Semburan aura emas yang tiba-tiba
tiba-tiba meletus dari tubuhnya, mengejutkan semua orang yang hadir. Penatua Agung menggertakkan giginya, bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi. Namun, protagonis kita masih belum selesai. Beberapa saat kemudian, altar menampilkan 3 fenomena pelangi. Jika Lu Yao dianggap sebagai jenius yang mengerikan, maka bakat protagonis kita benar-benar di luar deskripsi. Ayah Lu Yao dibuat benar-benar tidak bisa berkata-kata. Lu Yao sendiri berbagi ekspresi tertegun yang sama karena tidak ada dari mereka yang bisa memahami bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi. Sementara itu, ibu protagonis kita menonton dengan bangga, berharap ayahnya bisa menyaksikan momen ini. Di sisi lain, Mulan berkomentar bahwa jenius sejati akhirnya telah bangkit. Pada saat itu, dukungan keluarga mulai beralih ke protagonis kita. Tiba-tiba, ayah Lu Yao berteriak, menuntut untuk mengetahui bagaimana protagonis kita membangkitkan bukan 1 tapi 3 meridian darah dewa. Lu Yao mencerminkan ketidakpercayaan ayahnya, menuntut penjelasan atas hal yang mustahil. Protagonis kita hanya menjawab bahwa tidak ada yang mustahil sebelum menambahkan bahwa apa yang dia sebut bakat berharga itu tidak lebih dari lelucon di matanya. Komentar itu membuat Lu Yao marah. Dia terus berteriak, bersikeras bahwa dia masih sampah dan bahwa fakta tidak akan pernah bisa diubah. Protagonis kita tidak repot-repot menanggapi secara langsung, menganggapnya tidak lebih dari wanita gila. Karena sudah sampai pada titik ini, dia menantangnya ke ujian terakhir, duel untuk menentukan pemenang, dengan yang kalah diusir dari keluarga. Dia kemudian bertanya apakah dia berani menerima tanpa ragu. Lu Yao menerima sambil terus membandingkan dirinya dengannya dan melemparkan penghinaan. Lu Mi menyuruhnya untuk berhenti bicara terlalu banyak dan menyelesaikan semuanya dalam pertempuran. Baru saja, saudaranya melangkah maju dan menantangnya secara langsung, mengklaim bahwa hanya seseorang yang layak yang pantas bertarung dengan adiknya. Awalnya, protagonis kita berencana untuk berurusan dengannya karena tidak menghormatinya dan mencuri pedang ayahnya. Sekarang, bagaimanapun, dia berniat untuk mengajarinya sebuah pelajaran yang tepat. Melihat perkembangan ini, Penatua Agung menyetujui tantangan tersebut, menginstruksikan keduanya untuk bertarung dengan semua yang mereka miliki sementara senyum jahat menyebar di wajahnya. Kedua petarung bersiap untuk pertempuran. Luan memperingatkan protagonis kita untuk tidak menyesali keputusan ini. Sebagai tanggapan, protagonis kita dengan tenang mengangkat satu jari. Lucuan salah paham dengan gerakan itu, bertanya apakah itu berarti dia tidak akan selamat dari satu serangan. Protagonis kita dengan cepat menjernihkan kesalahpahaman tersebut, menjelaskan bahwa itu berarti kebalikannya. Hanya satu gerakan yang diperlukan untuk mengalahkannya. Para murid tercengang oleh kepercayaan diri seperti itu, terutama karena Luan telah mencapai tahap yang lebih tinggi dari ranah pejuang marsal. Lucuan benar-benar marah, merasa benar-benar dipermalukan. Dia menyumpahi protagonis kita. Mengaung karena marah, dia menyerang ke depan sambil berteriak agar protagonis kita mati. Protagonis kita dengan tenang merespons dengan pukulan dahsyat tepat ke perutnya. Setelah menyembunyikan kekuatan aslinya sejak awal, pertempuran sudah berakhir sebelum benar-benar dimulai. Luan jatuh ke tanah, terbatuk darah saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu sangat salah. Beberapa saat kemudian, horor memenuhi wajahnya saat dia menjerit dalam keputusasaan. Kultivasinya telah dihancurkan. Melihat ini, ayah Lu Yao meletus karena marah. Saat dia mencoba membalas, penatua lain melangkah masuk dan memblokir serangannya. Penatua kedua, Lu Yunfeng, bertanya apa yang dipikirkan penatua agung yang dia lakukan. Ayah Lu Yas menembak balik, menuntut untuk mengetahui apakah penatua kedua berani menghalangi jalannya. Sebagai imbalan, Lu Yunfeng mengingatkannya pada aturan klan dan bertanya apakah dia berani melanggarnya. Sebelum keadaan semakin meningkat, salah satu penatua dewan turun tangan untuk menghentikan konfrontasi. Ketika diminta untuk turun dari platform, ayah Lu Yaos menunjuk ke arah protagonis kita, menuduhnya melumpuhkan kultivasi putranya dan menuntut agar para penatua menghukumnya. Lu Ming hanya tertawa pada upaya putus asa lelaki tua itu untuk menyelamatkan situasi. Dia bertanya apakah lelaki tua itu benar-benar berpikir dia cukup bodoh untuk tidak menyadari bahwa duel itu dimaksudkan untuknya. Dengan kata lain, dia hanya membela diri. Sudah marah, ayah Lu Yaos benar-benar kehilangan kesabarannya dan berteriak bahwa protagonis kita layak mati. Sebagai tanggapan, pemuda kita hanya mengangkat bahu dan dengan dingin menyuruh mereka menyingkirkan sampah yang tergeletak di arena. Penatua agung menggertakkan giginya dan diam-diam bersumpah bahwa suatu hari dia akan membunuh protagonis kita dan ibunya. Saat saudara Lu Yaos dibawa keluar dari arena, protagonis kita mengalihkan perhatiannya ke arah Lu Yao dengan tenang menyatakan bahwa dia yang berikutnya. Saat mata mereka bertemu, sebuah rasa dingin yang menusuk tulang belakangnya. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia menyerang pemuda kita sambil memanggilnya sombong. Protagonis kita dengan mudah memblokir serangan kejutannya dan benturan itu memaksa keduanya terpisah. Pada saat itu, Lu Yao memanggil pedang dari udara tipis. Lu Ming segera menyadari kualitas luar biasa pedang itu, mengonfirmasi bahwa keluarga Duanmu telah diam-diam mendukungnya. Tanpa ragu, Lu Yao melepaskan rentetan serangan pedang tanpa henti. Lu Ming langsung mengenali teknik itu sebagai salah satu seni pedang keluarga Lu. Namun, alih-alih menghindar, protagonis kita meninju pedang itu secara langsung dengan kekuatan mentah. Hasilnya membuatnya sangat jelas bahwa Lu Yao kurang pengalaman. Protagonis kita mengejeknya, mengatakan dia kecewa karena Lu Yao terlalu lemah. Sambil terus menghina, dia bertanya apakah Lu Yao benar-benar yakin bisa menjadi kepala keluarga berikutnya dengan kekuatan yang menyedihkan itu. Mengertakkan gigi karena marah, Lu Yao mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia menyatakan bahwa dia akan menunjukkan kepada sang protagonis apa yang sebenarnya mampu ia lakukan. Melihat hal ini, Lu Ming merespons dengan memanggil pedang Bleach Kedi-nya dan menantangnya untuk bertarung
bertarung tanpa menahan diri. Keduanya menyerang satu sama lain, aura mereka meledak di sekitar mereka. Lu Yao jelas kesulitan untuk mengimbangi. Sementara itu, protagonis kita justru sedang menikmati pertarungan ini. Setelah pertukaran serangan yang intens, Lu Yao akhirnya dilucuti senjatanya. Pertarungan berakhir dengan protagonis kita berdiri sebagai pemenang. Sekarang, bermandikan keringat, Lu Yao menatap pedang yang bersandar di lehernya, tidak percaya bahwa dia telah kalah. Kerumunan penonton benar-benar tertegun. Pada saat itu, opini publik mulai berbalik, bahkan ada yang bersumpah untuk melawan siapapun yang berani menyebut Lu Ming sebagai sampah lagi. Pada saat yang sama, baik ayah Lu Yao maupun Duan Mu Ying tampak kehilangan akal sehat mereka. Tanpa membuang waktu, utusan dari aula kura-kura Onis dengan senang hati menawarkan posisi kepada protagonis kita di aula mereka dengan tunjangan yang jauh lebih besar daripada yang awalnya diterima Lu Yao. Tidak mau kalah, aula naga azur segera memberikan penawaran yang jauh lebih baik. Perubahan situasi yang mendadak dari yang tadinya memihak Lu Yao menjadi memperebutkan protagonis kita membuat semua orang terdiam. Sementara itu, protagonis kita mengonfrontasi Lu Yao. Dia mengatakan padanya bahwa dia pernah menganggap dia dan ayahnya sebagai keluarga. Dia tidak menyangka mereka akan mengkhianatinya. Lebih buruk lagi, mereka hanya menganggapnya sebagai alat yang bisa digunakan lalu dibuang. Dia bahkan mengingatkan Lu Yao pada kata-kata kejam yang diucapkannya pada hari dia mengkhianatinya. Sayangnya, Lu Yao hanya tertawa. Dia memperingatkan Lu Ming untuk tidak terlalu sombong karena dengan dukungan keluarga Duanmu, dia akan melampaui dan menghancurkannya dalam setahun. Lu Ming membalas dengan membuat sayatan kecil di lehernya. Luka kecil itu cukup untuk membuatnya berkeringat dingin saat dia merasakan ketakutan yang nyata untuk pertama kalinya. Lu Ming kemudian dengan dingin menyuruhnya diam. Melihat hal ini, Duan Mu Ying melompat berdiri dan menuntut untuk tahu apakah Lu Ming ingin mati. Protagonis kita benar-benar mengabaikannya sebelum menoleh ke arah kerumunan. Dia dengan tegas bertanya kepada semua orang apakah mereka tidak pernah merasa curiga bahwa dia tidak dapat membangkitkan meridian darahnya selama bertahun-tahun. Mendengar hal ini, para tetua dewan tertegun sebelum memberi izin kepada protagonis kita untuk melanjutkan. Menyadari kemana arah pembicaraan ini, ayah Lu Yao segera mencoba menghentikannya. Ayah Lu Yao mulai panik ketika salah satu tetua dewan memerintahkannya untuk tetap diam. Tetua dewan kemudian menoleh ke arah protagonis kita dan menyuruhnya untuk terus berbicara. Tanpa ragu, Lu Ming mengungkapkan semuanya. Seperti yang sudah kita ketahui, obat yang selama ini diberikan Lu Yao kepadanya ternyata adalah racun yang dirancang untuk mencegahnya membangkitkan kembali meridian darahnya. Selain itu, dia mempertanyakan apakah tidak ada yang merasa curiga bahwa Lu Yao tiba-tiba membangkitkan meridian darah yang jauh lebih kuat. Tidak mampu menjawab, Lu Yao mulai berkeringat gugup. Ketua dewan kemudian menoleh ke arah ayah Lu Yao dengan tatapan dingin dan menuntut penjelasan. Tentu saja, pria itu langsung membantah setiap tuduhan. Dia bahkan menuduh protagonis kita berbohong, bertanya bagaimana dia bisa begitu kejam hingga menyalahkan kegagalannya sendiri pada orang-orang yang seharusnya telah membantunya. Lu Yao segera bergabung dengan ayahnya, bersikeras bahwa protagonis kita mengarang semuanya. Namun, Lu Ming sudah menduga ini. Dia dengan tenang menyarankan untuk segera melakukan tes darah. Jika Lu Yao berani, hal itu akan membuktikan apakah darahnya mengalir melalui meridian darah Lu Yao. Mendengar itu, ayah Lu Yao meraung. Dalam kemarahan, geram karena protagonis kita bahkan menyarankan hal seperti itu. Saat ini, para tetua dewan sudah muak dengan ledakan kemarahannya yang terus-menerus. Setelah berulang kali mengganggu pertemuan, gelar Grand Tetua miliknya dicabut, dan hak istimewanya sebagai calon kepala keluarga berikutnya segera ditarik. Pria itu benar-benar terpaku karena dewan benar-benar menanggapi kata-kata Lu Ming dengan serius. Dalam keputusasaan, dia mengingatkan semua orang tentang hubungannya dengan keluarga Duanmu. Yang mengejutkan semua orang, Duanmu King tiba-tiba angkat bicara untuk mendukung ayah Lu Yao. Para tetua tampak terkejut. Dia bahkan cukup berani untuk menyarankan agar mereka mempertimbangkan kembali keputusan mereka, memperingatkan bahwa mereka akan menyesal jika tidak melakukannya. Saat itulah Mulan akhirnya berbicara. Dia dengan tenang bertanya apakah kata-kata Duanmu King mewakili seluruh keluarga Duanmu, atau apakah keluarga Duanmu sekarang berbicara atas nama seluruh sekte pedang mistis. Segera menjadi jelas mengapa utusan itu tidak senang melihatnya. Sementara itu, Lu Yao tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan keluarga Lu dan bergabung dengan keluarga Duanmu. Menurutnya, tidak ada alasan untuk tetap berada di keluarga Lu. Lagi, mendengar ini, Duan Mu Ying merasa senang. Dia menambahkan bahwa tidak ada gunanya dia tetap tinggal karena dia layak mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang bisa ditawarkan keluarga Lu. Meskipun para tetua dan murid tetap diam, mereka tidak bisa menyangkal bahwa meskipun kalah dari protagonis kita, Lu Yao masih memiliki dua meridian ilahi. Menoleh ke arah protagonis kita, Lu Yao memperingatkannya untuk membunuhnya. Sekarang selagi masih ada kesempatan. Jika tidak, dia berjanji bahwa Lu Ming akan menyesal saat dia kembali di masa depan. Lu Ming hanya bisa tertawa. Setelah mengkhianatinya, dia masih memiliki keberanian untuk menyalahkan Lu Ming atas konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dia kemudian mengatakan bahwa Lu Yao benar tentang satu hal. Dia belum selesai dengannya. Suatu hari nanti dia akan secara pribadi menyelesaikan masalah dengan dia dan keluarga Duanmu. Dengan itu, dia dengan dingin menyuruh Lu Yao untuk pergi dari pandangannya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, Lu Yao pergi bersama ayah dan saudaranya. Namun, sebelum pergi, dia melontarkan satu ancaman terakhir, menyatakan bahwa mereka akan bertemu lagi di sekte pedang mistis. Duan Mu Ying juga ikut campur dengan mengatakan bahwa Lu Ming bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Duan Mu Ying. Dia lebih lanjut menasihati protagonis kita untuk tidak datang ke sekte pedang. Jika tidak, dia akan segera menyadari betapa bodohnya dia dan mempelajari konsekuensi dari menyinggung keluarga Duanmu. Setelah para pembuat onar akhirnya pergi, Mulan mengambil kesempatan untuk mengundang Lu Ming bergabung
bergabung dengan Aula Burung Vermilion. Dia menjelaskan bahwa meskipun penampilannya luar biasa, dia tidak akan memberikan pengecualian khusus untuknya. Dia harus mendapatkan segalanya melalui kekuatannya sendiri. Lu Ming segera setuju untuk bergabung dengan Aula Burung Vermilion. Dengan itu, dia menerima tanda undangan darinya. Mulan berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk memastikan para tetua keluarga Duanmu tidak menargetkannya. Namun, dia memperingatkan bahwa dia tidak bisa menghentikan murid-murid muda keluarga itu untuk membalas dendam. Dia menyuruhnya untuk membawa tanda itu dalam 2 bulan ketika Sekte Pedang secara resmi memulai perekrutan. Protagonis kita berterima kasih atas kesempatan tersebut. Namun di dalam hatinya, dia tidak khawatir dengan murid-murid keluarga Duanmu. Lagi pula, apa gunanya menjadi lebih kuat jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan beberapa kroco? Dengan itu, Mulan pergi, mengatakan bahwa dia berharap bisa melihatnya lagi selama perekrutan. Adapun utusan lainnya, mereka juga menyambut protagonis kita di Sekte Pedang. Lu Ming berterima kasih kepada mereka dan meminta maaf karena tidak memilih aula mereka. Untungnya, tidak ada dari mereka yang tersinggung. Sebaliknya, mereka semua mengatakan mereka akan menunggu kedatangannya. Saat para utusan berangkat ke Sekte Pedang dengan cara yang sama seperti saat mereka datang, Lu Ming diam-diam menundukkan kepalanya, mengetahui bahwa ini adalah awal dari perjalanannya. Kembali ke kediaman utama keluarga Lu, protagonis kita merasa puas karena dia mencapai segalanya dengan kekuatannya sendiri. Saat itu, ibunya mengejutkannya dengan memberinya pedang ayahnya, senjata yang memang seharusnya menjadi miliknya. Lu Ming dengan penuh rasa syukur menerimanya, dalam hati berterima kasih kepada ayahnya karena telah meninggalkan liontin misterius yang benar-benar mengubah nasibnya. Meskipun semua orang percaya ayahnya telah terbunuh, Lu Ming menolak untuk mempercayainya. Seminggu kemudian, setelah menyelesaikan sesi pelatihan intensif lainnya di dalam kuil tertinggi, Chu Yu memberitahunya bahwa dia memiliki tamu. Dia bertanya apakah Lu Ming ingin bertemu Lu Bing. Lu Ming tidak melihat alasan untuk menolak. Seperti yang diharapkan, Lu Bing datang untuk meminta maaf atas tindakannya sebelumnya. Sekarang karena protagonis kita adalah kepala keluarga Lu yang baru, dia berharap Lu Ming tidak akan menyimpan dendam padanya. Ketika protagonis kita bertanya apakah ini ide ayahnya, Lu Bing tidak berani menyangkalnya. Dia menjelaskan bahwa baik dia maupun ayahnya sekarang sepenuhnya mengakui Lu Ming dan berharap dia akan menerima hadiah mereka. Mendengar ini, Lu Ming hanya menyuruh Chu Yu untuk menerima uang tersebut dan mengantar Lu Bing keluar. Merasa lega, Lu Bing berulang kali berterima kasih kepada Lu Ming sebelum berpamitan. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan melaporkan bahwa tamu lain telah tiba, kali ini dari keluarga Li. Mendengar ini, Lu Ming bertanya apakah ibunya mengetahui tentang pengunjung tersebut. Pelayan itu mengonfirmasi bahwa ibunya tahu. Saat itu, ibunya masuk dan mengatakan bahwa tamu tersebut kemungkinan besar adalah pamannya. Beberapa saat kemudian, pamannya masuk dengan senyum hangat. Lu Ming menyambutnya dengan hormat sebelum bertanya dengan bercanda apakah dia benar-benar datang untuk mengunjungi keponakannya yang sampah. Pria itu dengan canggung meminta maaf, menjelaskan bahwa dia percaya rumor tersebut karena usianya yang sudah tua dan berharap Lu Ming tidak tersinggung. Protagonis kita tidak terkejut. Lagi pula, di dunia ini, kekuatan adalah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Paman yang dulunya memandang rendah dirinya sekarang praktis merendah di hadapannya. Dia bahkan memberi Lu Ming beberapa pil kondensasi roh sebagai hadiah. Lu Ming benar-benar terkejut. Dia menjelaskan bahwa pil-pil itu bernilai hampir setengah dari pendapatan tahunan keluarga Li, yang berarti pamannya telah menghabiskan kekayaan yang luar biasa. Namun demikian, dia dengan penuh rasa syukur menerima hadiah itu. Hari itu kemudian, setelah semua orang pergi, Lu Ming bertanya kepada Chu Yu tentang kemajuan kultivasinya. Gadis itu dengan santai menjawab bahwa dia telah membuka meridian ke-8-nya, yang berarti dia kemungkinan besar telah mencapai tahap ke-8 dari ranah meridian terbuka. Tentu saja, Lu Ming terdiam. Baru setengah bulan sejak Chu Yu mulai berkultivasi, namun dia sudah mencapai tahap ke-8. Penasaran, dia bertanya tentang tipe meridian darahnya. Namun, dia tidak tahu apa yang dibicarakan Lu Ming. Mendengar ini, Lu Ming segera menyuruhnya untuk mengikutinya ke kamarnya. Begitu di dalam, dia mulai memeriksanya untuk mengidentifikasi meridian darahnya. Namun, saat dia selesai memeriksanya, dia tiba-tiba terlempar ke belakang oleh aura yang luar biasa. Chu Yu segera berlari dengan panik, khawatir bahwa dia telah melukainya. Lu Ming meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Saat dia mengeluh bahwa Lu Ming hampir membuatnya takut sampai mati, Lu Ming tiba-tiba menjadi serius. Dia menyuruhnya untuk merahasiakan semua yang terjadi hari ini. Jauh di lubuk hatinya, dia menyadari bahwa Chu Yu adalah monster yang sesungguhnya. Adegan kemudian beralih ke ruang kultivasi pribadi protagonis kita di dalam kuil tertinggi. Selama sebulan terakhir, dia berlatih tanpa henti dan akhirnya berhasil menembus tahap ke-6 dari ranah prajurit bela diri. Namun, terobosan itu memakan biaya yang mahal. Sebagai persiapan untuk bergabung dengan Sekte Pedang, dia mengonsumsi lebih dari 40 pil kondensasi roh. Tak lama kemudian, hari untuk berangkat ke Sekte Pedang akhirnya tiba. Sebelum berangkat, Lu Ming memberikan ibunya sejumlah besar uang. Ibunya segera menolak, bersikeras bahwa Lu Ming akan lebih membutuhkannya daripada dirinya karena dia akan pergi ke Sekte Pedang. Dia juga meyakinkannya bahwa dia tidak kekurangan uang. Lu Ming hanya tersenyum dan memberitahunya bahwa dia tidak akan membutuhkannya, mendesaknya untuk menyimpannya sendiri dan menggunakannya kapanpun diperlukan. Pada saat itu, ibunya dengan lembut menarik Chu Yu ke depan dan menyarankan agar dia menemani Lu Ming ke Sekte Pedang. Chu Yu terkejut. Dia segera bertanya siapa yang akan merawat nyonyanya setelah dia pergi. Ibu Lu Ming tertawa dan menyebutnya konyol, mengingatkannya
bahwa dia masih memiliki 3 pelayan lain untuk merawatnya. Selain itu, Chuyu memiliki bakat luar biasa untuk berkultivasi, dan akan sia-sia jika dia tetap berada di Menshan. Protagonis kita diam-diam setuju. Dengan segalanya terselesaikan, keduanya bersiap untuk berangkat ke sekte pedang. Sebelum pergi, Chuyu berjanji bahwa dia akan sering kembali untuk mengunjungi nyanyanya. Sementara itu, Ibu Luming diam-diam memperhatikan saat anak laki-lakinya berkuda pergi ke kejauhan. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa putranya telah benar-benar dewasa dan sekarang lebih mirip ayahnya dari sebelumnya. Luming dan Chuyu akhirnya mencapai kota pedang, tempat sekte pedang mistis berada. Saat duduk di sebuah penginapan, Chuyu berkomentar betapa ramainya kota itu. Sebagai tanggapan, protagonis kita menjelaskan bahwa kota itu dekat dengan sekte pedang. Selain itu, sekte tersebut saat ini sedang menerima murid baru yang menjelaskan mengapa kota itu begitu hidup. Percakapan mereka terputus oleh seorang pria bernama Wei Ziming yang mendekat untuk menggoda Chuyu. Dia segera menolaknya. Pria malang itu ditolak lebih cepat dari penolakan gebetan saya. Saat itulah pengawal Wei Ziming angkat bicara, memanggil Chuyu dengan sebutan kasar dan bertanya apakah dia tidak tahu malu karena menolak tuan mudanya. Dia kemudian menunjuk ke arah Luming, menuntut untuk tahu mengapa dia masih duduk di sana. Sebagai tanggapan, protagonis kita dengan tenang menyebutnya anjing. Kesal, pengawal itu menyerang ke arah Luming, tetapi protagonis kita hampir tidak memperhatikannya. Dengan sekali dorong, Luming membuat si bodoh itu terbang. Protagonis kita baru saja memasuki kota. Namun, dia sudah mencari musuh. Karena hal ini, orang-orang di dalam penginapan mulai menegurnya. Ternyata Wei Ziming adalah pangeran tertua dari kota Fiery. Jadi tentu saja mereka berasumsi protagonis kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Mereka tidak tahu bahwa dia sebenarnya dari kota yang sama. Mendengar ini, Wei Ziming bertindak sombong, memamerkan gelarnya. Sebagai gantinya, protagonis kita menjawab bahwa dia baru saja mengetahuinya. Karena itu, dia memerintahkannya untuk berlutut dan meminta maaf. Selain itu, dia harus meninggalkan Chuyu. Sebagai tanggapan, protagonis kita mengungkapkan bahwa dia awalnya mengira pengawal itu idiot, tetapi ternyata tuannya jauh lebih bodoh. Hal ini berhasil memprovokasi Wei Ziming yang bergerak untuk menampar protagonis kita. Luming bereaksi seketika, mencengkeram tangan Wei Ziming dengan erat, diikuti dengan tamparan di wajahnya. Protagonis kita sama sekali tidak peduli dengan gelar anak itu, apalagi kesombongannya. Dia melepaskan auranya dan memperingatkan Wei Ziming untuk pergi, atau kali ini dia akan mematahkan keempat anggota tubuhnya. Para penonton terkejut karena protagonis kita berani bertindak melawan Wei Ziming bahkan setelah mengetahui identitasnya. Wei Ziming, di sisi lain, menuntut agar protagonis kita memberikan namanya jika dia tidak takut akan pembalasan. Saat Luming mengungkapkannya, Wei Ziming bersumpah untuk membuatnya membayar. Saat Wei Ziming dan pengawalnya pergi, para penonton mulai mendiskusikan bagaimana dia pasti akan membalas dendam. Salah satu menyebutkan mendengar bahwa saudara Wei Ziming berada di peringkat 100 teratas untuk bergabung dengan sekte pedang. Seperti yang diduga, pengawal Wei Ziming menyarankan untuk meminta saudaranya, tuan muda kedua, berurusan dengan Luming. Mendengar ini, tuannya berencana untuk memberitahunya selama babak tanding sekte agar saudaranya dapat secara pribadi menangani protagonis kita. Malam itu, saat berlatih, protagonis kita menyadari bahwa meridian darahnya beransur-ansur berubah. Sesi latihannya terganggu ketika dia merasakan niat membunuh. Dia melihat beberapa sosok di luar kamarnya. Mereka adalah pembunuh bayaran dan masing-masing dari mereka menyerangnya secara bersamaan. Protagonis kita membunuh satu orang dalam sekejap saat pembunuh itu masih di udara. Melihat kekuatannya yang luar biasa, para pembunuh menyadari terlambat bahwa informasi yang mereka terima tentang dia adalah palsu. Sang pemimpin memerintahkan untuk mundur. Melihat mereka mencoba melarikan diri, protagonis kita dengan santai menyarankan agar mereka tetap tinggal karena mereka sudah jauh-jauh datang. Dia menawarkan untuk bermain dengan mereka sedikit. Dengan itu, dia bergerak cepat dan membunuh sisanya, menyisakan hanya satu yang hampir sekarat. Dia mengampuninya untuk mendapatkan jawaban. Luming menuntut untuk mengetahui siapa yang menyewa mereka dan siapa mereka. Mengejutkan, si pembunuh mengungkapkan segalanya. Mereka berasal dari serigala bayangan dan seseorang telah menempatkan karunia besar di kepala Luming. Ini berarti seluruh organisasi pembunuh sekarang menargetkannya. Setelah mengatakan ini, si pembunuh bunuh diri. Luming menegang sejenak setelah mendengar nama organisasi itu. Serigala Bayangan adalah salah satu dari 4 organisasi pembuluh besar yang didukung oleh salah satu dari 5 sekte besar. Hal ini membuat protagonis kita bertanya-tanya tentang identitas orang yang menaruh harga di kepalanya. Mungkin itu keluarga duanmu. Terlepas dari itu, dia tahu dia harus tetap waspada tinggi mulai sekarang. Saat itu, Chuyu masuk dan tertegun saat melihat mayat-mayat itu. Dia bertanya apakah tuan mudanya baik-baik saja. Dia mengangguk, tetapi menambahkan bahwa mereka harus segera pindah ke penginapan yang lebih baik. Dan begitu saja, 2 hari berlalu dalam sekejap. Akhirnya, hari perekrutan sekte pedang dimulai. Tiba di sekte, para murid dengan tanda undangan langsung, seperti protagonis kita, menuju ke kiri. Sementara mereka yang ingin bergabung dengan sekte harus pergi ke area pengujian. Mendengar ini, Luming bersikeras agar Chuyu menuju ke area pengujian. Dia melambaikan tangan padanya, mendoakan yang terbaik, tetapi dia tidak bisa tidak khawatir. Persyaratan perekrutan sangat tinggi, dan tidak semua orang memiliki kesempatan untuk diterima. Tidak lama kemudian, tampilan pelangi seperti yang dipicu oleh protagonis kita terlihat dari situs pengujian. Sekarang, Luming menjadi semakin khawatir. Dia diam-diam berdoa agar Chuyu diterima karena tampilan pelangi tersebut. Salah satu tetua sekte pedang menuju ke area pengujian. Sementara itu, Luming memutuskan untuk pergi ke aula burung vermilion setelah tanda undangannya diverifikasi. Ketika dia mencapai lokasi perekrutan, dia menyadari dengan tidak percaya
percaya betapa sengitnya persaingan untuk merekrut murid. Lebih mengejutkan lagi, dia melihat Lu Yao. Ternyata, dia digunakan seperti semacam jebakan kecantikan untuk menarik murid. Murid-murid perempuan menjadi cemburu, terutama setelah mendengar tentang pertunangannya dengan Duan Mu Ying. Saat itu, Lu Ming dan Lu Yao saling menatap tajam sejenak. Segera setelah itu, tetua tadi muncul bersama Chu Yu. Lu Yao terkejut terutama setelah menyadari bahwa tetua tersebut adalah tetua jubah emas, salah satu tetua pendiri di dalam sekte pedang. Lebih mengejutkan lagi, dia tidak mengerti mengapa tetua seperti itu bersama Chu Yu. Melihat Chu Yu, Lu Ming menebak dia lulus ujian. Dia membenarkannya, menjelaskan bahwa tetua ingin dia bergabung dengan Aula Chileing, tetapi dia menolak karena dia ingin bergabung dengan Aula Burung Vermilion sebagai gantinya. Protagonis kita bereaksi dengan kaget. Dia langsung menyadari bahwa Chu Yu pasti yang memicu 3 tampilan pelangi tersebut. Setelah pulih, dia memanggilnya gadis konyol, menjelaskan bagaimana orang akan mati demi kesempatan untuk memasuki Aula Chileing. Tetapi gadis malang itu hanya ingin berada di sisinya. Lu Ming mengingatkannya bahwa mereka semua berasal dari sekte yang sama, yang berarti mereka dapat saling melihat dari waktu ke waktu. Ditambah lagi, Aula Chileing menawarkan kesempatan yang jauh lebih baik daripada aula lainnya. Mengalihkan topik, dia bertanya tentang tipe meridian darahnya. Berbisik, dia memberitahunya bahwa hasilnya menunjukkan dia memiliki tipe unik. Mata Lu Ming membelalak tidak percaya. Dia menjelaskan bahwa ada banyak jenis meridian darah yang tercatat. Namun, ada saat-saat langka ketika seseorang membangkitkan meridian darah yang benar-benar unik, berbeda dari jenis yang tercatat. Fenomena ini dianggap sangat langka. Individu-individu ini adalah jenius di antara para jenius. Mengetahui hal ini, dia menyuruhnya untuk tetap rajin dalam kultivasinya dan tidak mengungkapkan meridian darah uniknya kepada siapapun. Dia juga meyakinkannya, berjanji untuk memeriksa keadaannya dari waktu ke waktu. Dia menjadi bersemangat dan berjanji untuk bekerja keras. Pada saat itu, tetua jubah emas mengingatkan Chu Yu bahwa mereka harus pergi dan dia pergi bersama tetua sambil melambaikan tangan. Sekarang, saatnya bagi Lu Ming untuk menuju ke Aula Burung Vermilion. Adegan beralih ke halaman Aula Burung Vermilion. Lu Ming tiba-tiba dihentikan oleh seorang murid yang memberitahunya bahwa area tersebut dicadangkan untuk anggota saja. Lu Ming dengan hormat menyapanya, menjelaskan bahwa dia adalah murid yang baru saja bergabung. Karena hal ini, pria itu menuduh protagonis kita berbohong, mengatakan bahwa berpura-pura menjadi murid adalah kejahatan serius di sekte pedang. Melihat ini, Lu Ming segera menunjukkan tandanya sebagai bukti identitasnya. Meskipun demikian, pria itu tetap teguh. Dia sekarang menuduh Lu Ming memalsukan. Tanda tersebut mengklaim bahwa membangkitkan meridian darah adalah persyaratan untuk bergabung dengan aula. Saat itulah aura Lu Ming berubah saat dia dengan dingin bertanya apakah pria itu dikirim oleh keluarga Duanmu. Sebagai tanggapan, pria itu mengklaim dia tidak tahu apa yang dibicarakan Lu Ming dan bersikeras agar dia segera pergi. Lu Ming menjawab dengan belak-belakan, menyuruh murid senior itu untuk enyah. Senior itu menjadi marah. Jadi, Lu Ming bertanya apakah ini benar-benar cara kerja di Aula Burung Vermilion dan siapa yang memberinya wewenang untuk bertindak seperti ini. Senior itu tersedak kata-katanya, menarik perhatian murid-murid di sekitarnya. Beberapa mulai bertanya-tanya apakah aturan seperti itu bahkan ada, sementara yang lain berkomentar bahwa bahkan jika ada, hanya para tetua aula yang memiliki wewenang untuk menegakkannya. Senior itu kemudian menuduh Lu Ming menyebabkan masalah ketika dia hanya bertanya apakah dia seorang kultivator meridian darah. Lu Ming tidak merespons secara verbal. Sebaliknya, dia melepaskan auranya. Senior itu menuntut untuk tahu bagaimana itu mungkin. Sebagai tanggapan, Lu Ming bertanya apakah dia bodoh. Dia mempertanyakan bagaimana dia bisa lulus tes seleksi tanpa membangkitkan meridian darahnya. Belum lagi murid-murid di pintu masuk sudah memverifikasi tandanya. Pria itu sengaja menindas murid baru atau dia benar-benar idiot. Mendengar ini, beberapa murid bahkan mulai mempertimbangkan untuk pindah ke aula yang berbeda. Senior itu mulai berkeringat. Baru-baru ini, Aula Burung Vermilion mengalami kemunduran, dan jika insiden ini tersebar, dia pasti akan mendapat masalah. Pada titik ini, namanya terungkap sebagai Ning Fang, dan dia bersumpah untuk membalas dendam pada protagonis kita. Lu Ming menyaksikan si bodoh itu pergi. Dia sempat bertanya-tanya apakah ini plot yang diatur oleh Lu Yao, tetapi dia menepis ide itu. Jika dia berada di baliknya, Ning Fang pasti sudah tahu bahwa dia adalah kultivator meridian darah. Ini berarti ada orang lain yang terlibat, dan kemungkinan besar bukan Lu Yao. Kemudian, di dalam auditorium besar, para murid sibuk mengobrol di antara mereka sendiri. Mereka tiba-tiba terganggu oleh kedatangan seseorang. Itu adalah Si Kuang. Dia mulai dengan menyambut murid-murid baru di Aula Burung Vermilion dan mengungkapkan bahwa dia akan menjadi tetua pelatih dan pembimbing mereka atas nama aula. Selain itu, Si Kuang menjelaskan bahwa murid-murid baru saat ini dianggap sebagai murid umum. Para murid ini pada dasarnya hanyalah pesuruh di aula tersebut. Namun, dia menambahkan bahwa setelah ujian mendatang, mereka akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan aula-aula lainnya. Jika lulus, mereka akan dipromosikan menjadi murid magang. Jika gagal, mereka akan tetap menjadi murid umum. Dengan itu, dia membangkitkan motivasi para murid untuk tantangan yang ada di depan. Selanjutnya, mereka ditugaskan ke asrama aula. Sementara itu, Lu Ming kembali ke tempat kultivasinya. Dia duduk dan mulai menyerap qi, bersiap untuk ujian yang akan datang. Adegan beralih ke hari ujian. 11 Kuang memberitahu mereka sebelumnya tentang bahaya yang ada, memperingatkan mereka tentang monster mematikan di area ujian. Sudah umum bagi murid untuk kehilangan nyawa selama tes ini. Dia mengatakan dia mengerti jika ada yang tidak ingin berpartisipasi dan memberi mereka kesempatan untuk mengundurkan diri. Melihat tidak ada keraguan dari para murid, Cha merasa terkesan.
pesan. Saatnya menuju lokasi ujian, Midnight Hills. Bukit-bukit tersebut berjarak sekitar 2 km dari aula Vermilion Bird dan mereka memilih untuk berlari ke sana. Di tempat lain, Ningfang sedang berdiskusi dengan seseorang yang bertanya apakah semua pengaturan telah diselesaikan. Ningfang meyakinkan orang tersebut yang ternyata adalah Duan Mulin bahwa protagonis kita tidak akan keluar dalam keadaan hidup. Duan Mulin tersenyum setelah mendengar ini. Karena murid-murid keluarga Duanmu juga berpartisipasi dalam ujian di Midnight Hills, ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk melenyapkan Luming. Duan Mulin mengungkapkan bahwa protagonis kita telah menyinggung banyak orang. Jika Ningfang menyelesaikan bagiannya dengan baik, dia berjanji untuk memberinya hadiah yang pantas. Adegan beralih ke Midnight Hills di mana keluarga Duanmu dari Aula White Tiger telah tiba. Si Kuang berkomentar bahwa Aula White Tiger selalu tepat waktu. Sambil melipat tangan, tetua utama, Duan Mujin, menjawab dengan bangga, menyombongkan bahwa aula mereka selalu menjadi yang pertama dalam segala hal. Pada saat yang sama, para tetua dari Aula Onis Tortoise yang dipimpin oleh Wong Bao dan Aula Azur Dragon yang dipimpin oleh Zhao Xian juga tiba. Di sisi lain, Lumi menghitung jumlah orang dan baru menyadari betapa kecilnya kelompok Aula Vermilion Bird. Mereka jelas tertinggal. Tepat pada saat itu, seorang murid menunjukkan sosok-sosok baru yang mendekat. Mereka adalah para tetua berjubah emas yang sama. Lumi menjelaskan bahwa para tetua ini adalah praktisi bela diri yang tangguh, dan dia diam-diam bersumpah suatu hari nanti akan mencapai level yang sama. Para tetua memulai dengan menjelaskan aturan kontes. Mereka mengungkapkan bahwa tanda logam telah ditempatkan pada binatang iblis di seluruh gunung. Tanda-tanda tersebut masing-masing bernilai 1, 2, 5, dan 10 poin. Secara total, ada sekitar 5.000 tanda bernilai 1 poin, yang tersebar di antara binatang iblis tingkat pertama hingga ke-6. Tanda 2 poin ditempelkan pada binatang tingkat ke-7 hingga ke-9, sementara tanda bernilai lebih tinggi disediakan untuk monster yang lebih kuat. Pada dasarnya, semakin tinggi nilainya, semakin kuat binatangnya. Terlepas dari itu, seorang murid hanya butuh 10 poin untuk lolos sebagai murid magang perunggu, dan kontes akan berlangsung selama 20 hari. Mendengar ini, pemuda kita merasa hitungannya tidak masuk akal. Total jumlah tanda logam sekitar 13.000 sementara hanya 5.000 murid yang berpartisipasi. Secara teori, semua orang bisa lolos. Namun kenyataannya, sekte hanya akan mengizinkan 1.300 murid untuk menjadi murid magang perunggu. Seolah membaca pikiran protagonis kita, tetua tersebut menjelaskan lebih lanjut tentang sistem hadiah. Murid dengan skor tertinggi akan menerima 5.000 poin kontribusi sekte beserta buah pemadat roh. Tetua tersebut terus menyebutkan hadiah-hadiah sampai akhirnya mengungkapkan bahwa peringkat ke-10 pun akan menerima hadiah. Setelah pengumuman, para murid mulai mendiskusikan hadiah tersebut. Rupanya, 1 poin kontribusi bernilai 100 TL. Protagonis kita juga bersemangat. Matanya tertuju pada buah pemadat roh. Tepat saat itu, seorang gadis mendekatinya. Bingung, protagonis kita memperhatikan saat dia memperkenalkan diri sebagai Fang Wu, menjelaskan bahwa Mulan yang mengirimnya. Dia menyarankan agar mereka bekerja sama. Lu Ming setuju setelah gadis itu menyebutkan bahwa dia juga diperintahkan untuk melindunginya dari keluarga Duanmu. Dengan itu, dia mengajaknya untuk diperkenalkan ke anggota tim lainnya. Mendekati 3 pria muda, Fang Wu dengan santai memperkenalkan pemuda kita sebagai anggota terbaru mereka. Dia kemudian memperkenalkan mereka masing-masing kepada Lu Ming. Namun, salah satu dari mereka langsung menonjol. Yuan Chong dengan arogan bertanya mengapa dia membawa pemuda itu, mengatakan mereka tidak butuh orang lemah. Merasa kesal, Fang Wu mempertanyakan sikapnya, mengingatkannya bahwa Lu Ming adalah temannya. Yuan Chong membalas, bertanya apakah itu berarti dia juga boleh membawa siapa saja karena dia juga punya banyak teman. Dia kemudian bertanya tentang level kultivasi Lu Ming. Protagonis kita dengan tenang menjawab bahwa dia berada di tahap ke-6 alam prajurit. Yuan Chong mencemooh, menunjukkan bahwa anggota terlemah di kelompok mereka sudah berada di tahap ke-9 alam prajurit. Mengklaim bahwa Lu Ming hanya akan menghambat mereka, Yuan Chong bersikeras agar dia pergi. Tidak ingin menimbulkan masalah, protagonis kita memutuskan untuk pergi karena dia jelas tidak diinginkan. Murka, Fang Wu langsung membentak Yuan Chong. Berbalik ke arah Lu Ming, nadanya melunak saat dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja karena Mulan secara khusus menginstruksikannya untuk mengawasinya. Melihat ketulusannya, protagonis kita setuju untuk tinggal. Namun, dia hanya berencana mengikuti. Kelompok itu cukup lama untuk mengumpulkan informasi sebelum mencari kesempatan yang tepat untuk pergi. Saat murid lain mulai bergerak, kelompok Fang Wu melakukan hal yang sama. Sesampainya di dalam hutan, Fang Wu menjelaskan strategi mereka. Karena 15 km bagian luar sebagian besar dihuni oleh binatang biasa daripada binatang iblis, mereka berencana menuju lebih dalam ke gunung. Semakin jauh mereka pergi, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan poin dengan berburu binatang yang lebih kuat. Selama perjalanan, seekor binatang tiba-tiba muncul. Namun, binatang itu diatasi dengan mudah. Melihat ini, Fang Wu memperingatkan rekan timnya untuk tidak mengejarnya karena binatang itu tidak membawa tanda logam. Karena mereka akan menuju lebih dalam ke hutan, dia menyarankan semua orang untuk menghemat energi. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menghentikan kelompoknya, menjelaskan bahwa seseorang telah mengikuti mereka. Seolah sudah direncanakan, orang-orang yang membuntuti mereka melangkah keluar dari bayang-bayang dengan salah satu dari mereka mengomentari ketajaman indranya. Fang Wu mengenali salah satu dari mereka dan menuntut untuk tahu mengapa Wei mengikuti mereka. Sebagai tanggapan, Wei menunjuk langsung ke arah pemuda kita, mengatakan dia datang untuknya. Penasaran, Fang Wu bertanya apa
apa yang mereka inginkan dari Lu Ming? Will menjawab bahwa dia datang untuk memberi pelajaran pada protagonis kita karena menghajar saudaranya, Ming, tak lama setelah tiba di Sword City. Mendengar ini, Fang Wu berdiri melindungi Lu Ming, mencoba meredakan situasi. Tepat saat itu, kelompok lain tiba, menyuruh Fang Wu untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Pendatang baru ini adalah murid keluarga Duanmu, dan mereka secara terbuka menyatakan bahwa mereka datang ke sini untuk membunuh pemuda kita, membuat Fang Wu tertegun. Sekarang dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah disinggung oleh Lu Ming. Pada saat yang sama, dia akhirnya menyadari mengapa Mulan secara khusus menyuruhnya untuk terus mengawasinya. Melihat bahwa baik Will maupun keluarga Duanmu datang untuk Lu Ming, Will tertawa terbahak-bahak, yakin bahwa protagonis kita sudah tamat. Meski begitu, Fang Wu menolak untuk mundur. Dia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada yang boleh menyentuh Lu Ming sedikit pun. Murid-murid Duanmu bertanya apakah dia sudah gila. Sementara itu, Yuan Chong percaya tidak masuk akal untuk menentang keluarga Duanmu karena mereka hanya mengincar Lu Ming. Dia berpendapat bahwa mereka yang lain tidak perlu terlibat. Kata-katanya hanya membuat Fang Wu semakin marah. Tanpa sepatah kata pun, dia menghunus pedangnya, memperjelas bahwa jika ada yang ingin mencapai Lu Ming, mereka harus melewati dirinya terlebih dahulu. Kelompok itu terkejut karena dia rela berbuat sejauh ini untuk pemuda kita. Namun, mereka menjelaskan bahwa mereka hanya datang untuk menyampaikan pesan. Setelah mengatakan itu, kelompok tersebut menghilang. Melihat ini, Fang Wu dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka akan baik-baik saja karena medan di sana. Sementara pemuda kita berterima kasih padanya. Namun, melihat keduanya berinteraksi dengan santai membuat Yuan Chong mengertakkan gigi. Waktu berlalu dan kelompok itu berkemah di dalam hutan. Protagonis kita kemudian mengungkapkan bahwa sudah 3 hari sejak ujian dimulai dan kelompok mereka telah mengumpulkan total 12 tanda logam. Pegunungan itu sangat luas dan jumlah total binatang iblis tidak diketahui. Dengan kata lain, ini membuktikan tugas tersebut jauh lebih sulit dari yang diperkirakan. Keesokan harinya, pemuda kita dan kelompoknya melanjutkan perburuan ketika mereka menyadari ada sesuatu yang bergerak di balik semak-semak. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan binatang iblis. Fang Wu menyerang lebih dulu, menyuruh semua orang untuk membunuhnya setelah menyadari bahwa binatang itu memiliki tanda logam 10 poin. Kelompok lainnya mengikuti, tetapi pemuda kita dihentikan oleh Yuan Chong. Bingung, protagonis kita bertanya, ada apa? Yuan Chong menjawab bahwa dia tidak sebodoh Fang Wu, jadi dia tidak berniat terlibat dengan protagonis kita. Protagonis kita masih belum mengerti sampai para ahli keluarga Duanmu tiba-tiba muncul, mengungkapkan bahwa semuanya adalah jebakan. Mereka berterima kasih kepada Yuan Chong karena telah bekerja sama dengan mereka sementara dia menunjukkan seringai jahat ke arah protagonis kita. Para ahli keluarga Duanmu bertanya kepada protagonis kita apakah dia ingin melakukannya dengan cara mudah atau sulit. Sebagai tanggapan, pemuda kita memanggil pedangnya, mengatakan para ahli itu meremahkannya. Lu Ming menerjang ke depan, membuat para ahli terkejut. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang menyangka dia akan menyerang lebih dulu. Lu Ming menyerang salah satu dari mereka. Namun, ahli itu bereaksi tepat waktu, hanya menderita luka ringan. Sebelum bersumpah untuk membunuh protagonis kita, Lu Ming memperhatikan saat kedua ahli itu menerjangnya secara bersamaan. Dia memutuskan untuk membunuh yang terluka terlebih dahulu. Saat ahli keluarga Duanmu menyerang, mereka menyadari bahwa mereka hanya mengenai bayangan setelah pemuda kita. Orang-orang itu terperangah. Mereka tidak bisa memahami betapa kuatnya pemuda kita meskipun hanya berada di tahap ke-6 alam prajurit. Karena ini, keduanya melepaskan aura mereka pada saat yang sama. Melihat ini, protagonis kita menyadari bahwa sayangnya, perubahan pada meridian darahnya belum sepenuhnya matang. Dia tidak bisa menggunakan auranya sendiri. Lebih buruk lagi, Wei Zhu dan saudaranya Wei Ziming muncul. Protagonis kita tiba-tiba diserang dari arah yang berbeda oleh beberapa orang di alam master. Melihat ini, dia mencoba masuk ke ruang kultivasi, tetapi tidak bisa. Dia menyadari dengan kaget bahwa dia tidak dapat memasukinya selama pertempuran. Dia mulai berkeringat, tetapi dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa mati sekarang. Pada saat itu, sesuatu terjadi yang menyelamatkannya dari kematian tertentu. Kerusakan akibat serangan tersebut berkurang setengahnya dan pemuda kita merasakan perubahan pada auranya. Dia menyadari bahwa meridian darahnya akhirnya matang tepat pada waktunya. Mengambil kesempatan itu, pemuda kita menyerang ahli yang terluka dan membunuhnya dengan satu tebasan pedang sebelum melarikan diri. Melihat ini, ahli yang tersisa mengepalkan tinjunya, bersumpah akan membalas dendam atas kematian rekannya.